Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku, saudara-saudara, siswa-siswi, Hikmawan, Hikmawati, betul ya? Untuk acara forum ta'aruf dan apa? Forum ta'aruf dan orientasi siswa pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surakarta yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mari bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho Allah lah kita dapat berkumpul dan sekarang bisa mendengarkan materi yang insya Allah bermanfaat ini karena ridho Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat syukurnya. Syukur bisa masuk SMP Muhammadiyah, bisa masuk SMA Muhammadiyah. Jangan karena tidak diterima di negeri terus ya wes lah di Muhammadiyah. Kalau sudah masuk sekalian kepala basah, terjun sekalian, bangkitkan keislaman kita. Insya Allah di sekolah Muhammadiyah kita bisa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa mengenal dinul Islam, karena beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, karena beliaulah kita bisa tahu mana jalan yang benar, sehingga kita patut untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semoga menjadi umat beliau yang pada yaumul hisab kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-temanku, sahabat, panggilnya apa? Hikmawan, Hikmawati ya? Hikmawan, Hikmawati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin dapat syafaatnya Rasulullah, maka kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada sunnah Rasulullah itu jangan sekali-kali kita menyepelekan. Boleh diam. Sunnah itu kan boleh dilakukan, dapat pahala, tidak boleh tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, masa kita sudah dapat nikmat Islam kok ya tidak mengambil sunnah. Kalau ada sekolah yang masih melarang jenggot, dan nanti ada lapor mas-mas IPM ya, PD IPM, ini jenggot kami, itu sunnah. Yang penting sementara kalau masih dilarang ya dijaga, dirawat ya, dirapikan maksudnya. Jadi kalau sudah SMA monggo mau di, kalau saya alhamdulillah nih ya cuma segini-gini saja, gak bisa panjang. Nikmati sunnah, lakukan sunnah supaya kita menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya beliau. Nah, di Muhammadiyah kita artikan Muhammadiyah itu pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengira Muhammadiyah itu agama di dalam agama. Mungkin yang baru masuk sekolah Muhammadiyah tanya, ini Muhammadiyah itu aslinya apa toh? Apakah sama dengan Ahmadiyah? Jauh, wah jauh sekali.
Ahmadiyah itu punya nabi. Kalau Muhammadiyah pengikutnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri tahun 1912. Siapa yang mendirikan? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau seorang pelajar Muhammadiyah nggak kenal siapa pendirinya, itu kebuangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama kecilnya Muhammad Darwis. Nah, kalau Muhammadiyah sama NU gimana tuh? Saya suka NU. Monggo. Ya, satu guru sebetulnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketemu nanti satu guru. Keduanya punya ilmu yang sama, manfaat metode dakwahnya yang berbeda. Bismillah, masuk sekolah Muhammadiyah karena kita ingin menjadi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, betul-betul serius jadi umat beliau. Yang kedua, tinggalkan khurafat, syirik. Dan yang ketiga, kita tidak taklid. Ya, ilmu itu bisa diambil dimanapun sebagai pelajar Muhammadiyah. Mau ngaji di tempat A, B, C, D, E, F, G, Kiai A, B, C, D, monggo. Tetapi ingat, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan melenceng dari syariat Islam. Boleh? Bismillah. Karena materinya ini untuk formasi, jadi nanti kita lebih kepada pengenalan akhlak, karakter pelajar Muhammadiyah sesuai dengan kitab perjuangan persyarikatan Muhammadiyah. Teman-temanku, sahabat imawan imawati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu tentang ketauhidan. Kalau boleh menulis ya, ini biar pada ingat. Kita buka surah Quran, surat Luqman. Surat Luqman itu surat yang keberapa? Mas. Ya, salah semua. 31. Nanti kita buka ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Ini yang pertama. Terus nanti yang kedua kita buka surah yang ke-56. 56 itu surah apa? Ya, Az-Zariyat, ya. Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Yang pertama surah Luqman tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Luqman memberikan pendidikan yang dasar kepada anaknya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Innas syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman kepada anaknya, jangan sampai sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar ini pelajar Muhammadiyah tidak boleh syirik. Percaya itu hanya kepada Allah, minta tolong itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari itu kita berdoa loh sama Allah. Surah Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi yang sholat rutin ya harusnya paham kalau kita menyembah hanya kepada Allah dan minta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, sahabat imawan imati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kepatuhan dan tunduknya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, apa? Kepatuhan dan tunduk kita kepada kedua orang tua kita, hormat dan patuh. Dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi. Jadi disebutkan bahwasanya wa wassaynal insana biwalidayhi, kita sebagai manusia itu harus berbuat baik, hormat kepada kedua orang tuanya. Terutama hamalathu ummuhu. Nah, ini terutama pada siapa? Kepada ibu kita yang mengandung diri kita. Jadi sebelum kita lahir ke dunia, teman-teman, sahabat iman yang dirahmati Allah, sebelum lahir ke dunia kita itu ada di dunianya perut ibu.
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang dalam keadaan payah tambah payah. Nah, maka hormat kepada orang tua ibu itu hukumnya wajib, ridallahu wa ridal walidain. Jadi kalau ingin dapat ridha Allah, maka dapatlah ridha orang tua terlebih dahulu. Mengapa ibu ya? Jadi ibu pertama itu jadi pondasi kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bapak mengandung itu belum ada ya. Wa fisaluhu fi amaini, lalu kita disapih disusui oleh ibu kita fi amaini dalam waktu 2 tahun. Ora enek ibu setelah melahirkan payah gitu terus, "Pak, kok sing nyusoni kowe genti?" Enggak. Ya tetap ibu. Bisa fi amaini aniskurli wali walidi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hormatlah kepada kedua orang tua. Nah, pelajar Muhammadiyah yang kedua senantiasa taat patuh kepada kedua orang tua, setelah taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang tua tidak dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi seandainya pun kita disuruh bapak kita tombasno ciu ya, kok bengi nyiu bareng. Terus apakah serta merta kita bilang ke bapak kamu dosa nggawa parang gitu? Enggak. Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan bagaimana caranya mengajak bapak kita yang mungkin tidak taat kepada Allah itu kembali ke dalam ketaatan. Teman-teman, sahabat imawan imawati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua. Tadi ada tambahan, kalau taat kepada Allah wa Rasul dan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Sahabat, lalu yang ketiga masuk ke surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Yang ketiga, pelajar Muhammadiyah itu senantiasa menjaga dirinya dalam ketaatan pelaksanaan sholat, kuat dalam menegakkan sholat. Kalau dalam ayatnya secara global bahwasanya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya teman-teman ini masuk ke sekolah Muhammadiyah, tugas utamanya bukan belajar. Tetap tugas utamanya sholat. Dari sholat subuh terus sampai sholat duhur. Nah, jeda antara subuh dan duhur inilah yang disebut menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat yang kita pakai sebagai sarana belajar, mencari pekerjaan, mencari nafkah atau yang sudah cari nafkah. Terus belajar ke sekolah, bermain. Nah, jeda. Jadi bahasa yang enak itu seharusnya kita lahir di dunia itu memang untuk sholat. Selain sholat digunakan untuk menunggu sholat. Jadi kalau ada Allahu Akbar, lah kok kita masih kusik, santai, sholat duhur jek nganti engko jam 2:30. Coba bayangkan kalau itu malaikat Israel yang manggil kita. Iqbal, kita bisa nggak bisa. Aku tak badminton nggak bisa. Kalau sudah waktu datang selesai. Atau kalau diberi kesempatan Allah untuk sholat baik, lakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun ketakwaan kita dalam kondisi labil, bisa bagus, bisa tidak bagus. Saat bagus itulah kita maksimalkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya sahabat yang saya dirahmati Allah, karakter pelajar Muhammadiyah itu sebetulnya disimpulkan dalam satu kalimat saja. Membawa ruhnya sholat dimanapun dia berada. Itu saja. Jadi kalau kita sholat lumrah, sholat itu bisa menjaga dari pekerjaan keji dan munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya nek sholat itu ora mungkin miso-miso pas sholat Allahu Akbar asem, enggak bisa.
pasti bagus. Yang jadi masalah pelajar Muhammadiyah itu adalah membawa rohnya sholat, itu dibawa kemanapun kita berada saat tidak sholat. Itulah yang disebut menegakkan sholat. Ya kalau belajar di sekolah, itu ujian, tidak japlak itu sholat, begitu. Tapi pas ujian kok japlak, berarti tidak sholat itu. Normal orang mendem sholat itu mesti orang mendem, gitu. Masa sholat orang bejiwan nggak mungkin. Sholat itu jelas kalau orang sholat mesti baik. Yang jadi PR kita sebagai pelajar Muhammadiyah adalah kalau kita tidak sholat, apakah kita masih bisa sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegiatan apapun? Kalau mau masuk kamar mandi, maksud ya sholat atau Pak? Maksudnya sholat adalah rohnya kita bawa. Jadi kalau mau masuk kamar mandi kita ingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh berarti ingat sama Allah, itu sholat. Kalau di dalam kamar mandi kok nganggo HP, BAB sambil main game, antek garing gitu. Berarti kita tidak sholat sebetulnya. Karena apa? Sunnahnya kalau lama-lama di kamar mandi sudah selesai hajat, segera keluar, itu sholat. Jadi sholat jangan diartikan hanya sekedar menegakkan tubuh kita ketika takbiratul ula. Kita masuk masjid, keluar masjid kok ada sandal bagus, podo punya kita agak jelek, itu kita pakai yang bagus, berarti sholatnya kita itu cuma pas sholat. Keluar dari masjid kita sudah tidak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang keempat tadi, PR untuk pelajar Muhammadiyah, selama sholat kita bagus, insya Allah segalanya akan menjadi bagus. Ciri-ciri sholat yang bagus itu kalau sholat subuhnya bagus. Ya mas, nek sholat subuhnya elek mesti elek kan. Duhur yo mendelek, asar yo kesuwen, maghrib yo ngisa'e melu-melu Rasulullah. Wah, saya ingin ikut seperti Rasulullah mengakhirkan isya, padahal. Jadi jangan sampai kita meyakinkan kekuatan iman kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu, wah iman saya kuat, jangan. Yakinkan kita lemah supaya kita senantiasa mencari kebaikan, keilmuan supaya kita dapat menggapai keimanan yang terus-menerus baik. Teman-teman, sahabat imaman imati yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu nanti untuk materi karakter pelajar muslim yang bermuhammadiyah akan diberikan dalam wujud file. Kalau tidak salah PowerPoint atau PDF ya. Nah itu nanti bisa ditindaklanjuti. Intinya mari di Fortasi ini kita masuk di sekolah Muhammadiyah. Mari kita bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah itu bukan beragama baru, tetapi kita betul-betul ingin menjadi pengikutnya Nabiullah Muhammad SAW yang diatur sesuai dengan sunnah-sunnah beliau. Kalau di Muhammadiyah ya monggo ikut pengajiannya, gerakannya, apalagi ikatan pelajarnya, semangati bersama-sama supaya kita bisa menjadi sosok pengembang amanat Muhammadiyah di masa yang akan datang. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan kepada kita semua, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Tetapi kalau besok bekerja, carilah gaji, nggak apa-apa. Gaji itu kebutuhan. Tapi kalau rezeki, ingat teman-teman sekalian saat dirahmati Allah, Allah sudah kasih rezeki kepada kita, nggak usah dikejar, rezeki akan datang sendiri. Tapi kalau gaji monggo dicari, nggak apa-apa. Yang penting halalan thayyiban. SMP SMA boleh kok bekerja, ya selama tidak mengganggu belajar. Rasulullah sejak muda sudah bekerja. Insya Allah semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Fortasi pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2020 semoga sukses kedepannya dan menjadi ikatan pelajar yang hebat di masanya, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.